Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bapak pelajaran PAI dan dimengerti. Untuk sekarang kita melanjutkan masih bab 13 tentang hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Pelajaran sebelumnya membahas tentang tajwid. Sekarang kita membahas tentang yang pertama, perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita bacakan dulu Quran surat An-Nisa ayat 146. Ada kaitannya dengan ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara atau ciri-cirinya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Jadi apabila kita sudah melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, segeralah lupakan. Jadi patokannya laksanakan, lupakan. Itulah ketika kita melakukan suatu kebaikan. Karena kalau diingat-ingat, nanti ada kemungkinan ingin dibicarakan kepada orang lain. Ketika sudah dibicarakan, akan timbul nantinya penyakit hati takutnya, yaitu riya, ingin dilihat oleh orang lain. Dan sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Yang kedua, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Baik itu amal besar atau amal kecil, yang penting itu kebaikan. Orang yang ikhlas itu tetap dilaksanakan. Baik itu dilihat oleh orang lain atau tidak dilihat oleh orang lain, tetap dilaksanakan. Baik itu sholat wajib atau sholat sunat, tetap dilaksanakan. Jadi tidak dibeda-bedakan amal kecil dan amal besar. Yang ketiga, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan ibadah itu tidak hanya sholat, yang mengandung kebaikan itu disebut ibadah. Tapi ibadahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Tapi daripada kita tidak melaksanakan, untuk pemula tidak apa-apa karena orang lain. Misalkan sholat misalkan kita harus dipaksa awalnya karena malas. Setelah dipaksa pasti nantinya akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nantinya kalau ketinggalan itu merasa hati itu tidak tenang. Nah, berarti itu sudah ikhlas. Jadi untuk pemula tidak apa-apa dipaksa, nantinya akan biasa dan nantinya akan insya Allah ikhlas. Dan untuk nanti kedepannya beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu diantara perilaku-perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya, marilah kita bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan suara adzan terdengar, tapi kita sedang main. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar, hentikan dulu mainnya menuju perintah Allah Subhanahu wa taala, salat dulu. Nanti main dilanjutkan. Waktu ngaji sudah tiba. Kita sedang main, berhenti dulu mainnya, ngaji dulu, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Waktu sekolah sudah tiba. Kita masih tidur, hentikan dulu tidurnya karena sudah waktunya sekolah. Itu sabar dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada seseorang ketika kita di sekolah, ada seseorang yang mengajak kita untuk bolos dari sekolah. Nah, kita menolaknya. Sabar. Sekolah dulu, nanti mainnya. Jangan ikut-ikutan bolos. Misalkan lagi ada seseorang yang melihat pohon buah jambu, ya, misalkan, lalu mengajak kita untuk mengambilnya padahal itu milik orang lain. Nah, kita sabar, jangan ikut-ikutan mencuri. Lebih baik kita menjauh. Lebih baik lagi kita menasihatinya supaya tidak jadi mencurinya. Karena itu perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Misalkan seseorang jatuh dari motor, lalu kakinya terkilir dan harus dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, dia sabar sambil menunggu dokter memeriksanya. Setelah diperiksa, dia sabar lagi menunggu kesembuhan dari penyakitnya, dari lukanya tadi. Dan diikhtiarkan sambil dihormati dan sambil berdoa, tidak menyalahkan Allah dan tidak menyalahkan orang lain. Nah, itulah perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya, marilah kita bacakan Quran Surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang ketiga, perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku pemaaf sebagai penghayatan dan pengabalan Quran Surat Ali Imran ayat 134 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara. Yang pertama diantaranya, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf, karena manusia itu tidak luput dari salah. Al-insanu ma'anul khata'wan nisyan. Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, hendaknya kita memaafkannya. Karena Allah juga Maha Pemurah. Allah juga Maha Pemurah. Masa kita tidak pemurah? Cobalah maafkan kesalahan orang lain. Karena kita juga mungkin pernah melakukan kesalahan kepada orang lain.
Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Nah, sekarang untuk kita, apabila kita melakukan salah kepada orang lain, segeralah meminta maaf. Yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Jadi sesama manusia itu bersaudara, tidak ada rasa dendam kepada orang lain. Walaupun ada sedikit masalah, baik itu sama guru, sesama teman, selesaikanlah dengan baik-baik. Nah, itu diantaranya perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk yang selanjutnya, tugasnya silakan kalian simpulkan apa yang tadi Bapak terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.